Alhamdulillah, great. Baik, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhal nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatal mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul karim. Sahabat-sahabat yang great, teman-teman hebat ya, di Ramadan yang spesial ini kita terus pendakian-pendakian kita ya, terutama pendakian rohani kita diistiqomahkan ya. Kenapa istiqomah? Karena ada ungkapan dalam bahasa Arab bahwa satu saja kita istiqomah mengalahkan 1000 karomah. Jadi 1000 karomah itu bisa kalah oleh kekuatan istiqomah. Nah, yang paling sulit adalah istiqomah ya teman-teman yang great, sahabat hebat. Saya hari ini ada 14 buku ya, sebagian besar di Gramedia. Itu salah satu kekuatannya adalah istiqomah. Kalau kita nggak istiqomah mungkin ya cukup satu buku ya. Bukan karena pintar, tapi karena memang istiqomah. Meluangkan waktu sehari 1 jam untuk nulis buku dan sampai hari ini akan keluar buku berjudul No Management Box dan ya satu lagi adalah uh, Influence of Code. Kode-kode tentang bagaimana kita mengaruhi dalam public speaking. Dan teman-teman yang great dalam bisnis juga serupa ya, dalam karir juga serupa ya. Eh, Kalau kita nggak istiqomah, ya kita akan terlena ya. Karena kekuatan dari manusia biasa seperti kita adalah istiqomah. Hal ini yang kemudian ya menjadi ciri dari kita punya jiwa ya, jiwa yang serupa kal satu rumpun dengan kata-kata siratal mustaqim. Satu rumpun dengan ya aqimis shalah, satu rumpun dengan iqamah atau qomat ya, satu rumpun dengan aksana takwim. Nah itu semua itu pada kalimatnya menunjukkan bahwa kekuatan dari istiqomah tersebut. Maka siapapun ya kita yang hari ini berhasil atau memiliki kekuatan istiqomah, ya itu yang bahkan harus diwaspadai. Ya, sekarang kita semua melihat bagaimana Iran ya begitu hebatnya ya, karena ternyata Iran ini juga memiliki istiqomah yang dia yakini ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Para dalam dunia pendidikan yang jadi guru besar atau profesor ya, mereka adalah orang-orang yang memang istiqomah di bidangnya. Oleh karena itu, menuju ke istiqomah itu adalah hambatannya banyak ya. Salah satunya adalah ya jiwa kita ini ya, yang seringkali eh, menggoda atau belum tersadarkan ya. Kemarin itu udah bahas itu ya, penapis teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Dan ungkapan di Seven Awareness, pada saat jiwa telah berubah, maka badan tidak ada artinya lagi. Ya, jadi artinya jiwa kita yang berubah. Nah, kalau sudah berubah jiwanya, bahkan ada orang yang bisa mendaki gunung Kilimanjaro ya, pada saat dia pakai kursi roda. Bayang nggak? Pakai kursi roda bisa mendaki gunung Kilimanjaro. Nah ini ya orang seperti ini ternyata apa rahasianya? Karena dia punya istiqomah di situ. Nah kita yang badannya lengkap aja belum tentu bisa mau mendaki gunung. Nggak usah Kilimanjaro ya, mana habis di Bogor tuh gunung apa namanya? Gunung Salak ya, Gunung Salak itu belum tentu ya. Jadi ada seorang pendaki yang kakinya buntung di usia 11 tahun ketabrak oleh kereta, tapi berhasil mendaki Gunung Kilimanjaro. Nah ini ya jiwanya ini memang sudah berubah.
bahkan dia bisa mengendari helikopter dengan tanpa kaki ya, teman-teman hebat. Tapi kita yang badannya sempurna pun ya, biasanya kita bertemu dengan tiga model orang yang kemudian tiga tipe orang yang orang ini kemudian menjadi model buat kita semua. Ya. Jadi ada model yang kemudian kita pun mengenali kita yang mana ya. Jadi model yang pertama adalah ada orang tipenya adalah quitters ya. Ada orang yang tipenya adalah cenderung gampang menyerah. Bahkan sebelum dimulai dia sudah memilih untuk quit. Ya, jadi quit itu artinya dia keluar. Misalkan kita mau eh, kuliah sahur selama 1 bulan Ramadan. Waduh, 1 bulan sih kayaknya nggak kuat deh. Nah itu tuh, quit ya. Langsung dia memilih gitu ya, Pak Asep, Haji Asep, Pak Jiwawan ya. Jadi tipenya, aduh kayaknya angel ya. Jadi belum apa sudah bilang angel. Nah, tapi ya, ada yang tipe kedua ya. Ada tipe kedua yang siapa mungkin kayak Mbak Joplo ketika mengajak teman-teman di Hong Kong, ada yang tipenya quit tadi belum Ramadannya baru akan mulai besok, tapi flyer sudah tersebar gitu Mbak Joplo ya. Teman udah bilang, aduh kayaknya nggak bisa deh kalau jam 3 aduh, lagi lu bangun ya. Tapi ada tipe yang kedua yang namanya ya para pembuat tenda kemah ya, campers. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang membangun tenda, dia membuat tendanya ini masih di tengah-tengah gunung, tapi kemudian dia sudah merasa puas, dia sudah merasa ya sudah cukup ya, baru tengah-tengah udah merasa cukup dan akhirnya dia turun dari gunung tersebut. Nah ini tipe yang kedua ini adalah tipe orang-orang yang sudah mendaki, tetapi sudah gampang merasa puas. Jadi akhirnya sudah gampang turun ya, padahal belum sampai atas teman-teman itu. Nah ini kalau dalam belajar, kalau tadi yang Nini disampaikan 21 hari, mungkin baru hari keberapa ya? Mungkin baru hari kelima langsung give up ya. Karena rasanya sudah dapetin ya. Kalau dalam pelatihan seven awareness dia baru 1 minute awareness, belum sampai 21 hari sudah give up ya teman-teman. Nah ini adalah tipe yang kedua yang kita bisa merefleksikan diri kita, baik itu ya saya, Yani, Mbak Joplo, Bu Hasana, Mas Agus, Mbak Rusalatin, ya, Bu Mustika, ya, apa lagi ya, Mbak Nikmat ya, Mbak Ratna, aneh, Unikoni, OPM, Bu Darti di Hong Kong, Bu Darti, apa suami itu, Pak Mujiono jarang masuk ya, kemudian Pak Haji Asep, ya, Ismatul, Pak Wawan, dan teman-teman semua sahabat-sahabat yang hebat. Nah, tipe yang ketiga ya, yang ketiga ini adalah yang disebut dengan tipe climbers ya. Orang-orang yang dia nggak mau turun dari gunung ya, kecuali sudah menancapkan bendera Indonesia di atas puncak gunung itu. Seperti ungkapan dalam Seven Wonders ya, sekali jarum besi saya tancapkan ke bumi, pantang saya tarik kembali. Nah, itu. Jadi sekali saya tancapkan jarum besi ke bumi, ya, pantang saya tarik kembali, teman-teman hebat. Nah ini tipe-tipe yang memiliki jiwa yang tadi yang sudah dibacakan oleh Pak Nafis ya di hari ke-26 ya. Makasih ya. The Power of Soul ya. Tentang kalau hari kemarin 1 minute silence ya,
Kalau ini adalah ya, the power of soul, bahwa tidak semua orang bisa mengenali jiwanya ya, karena sangat-sangat sulit ya. Mengenali jiwa itu ya itulah ma'rifat ya. Kalau dalam dunia tasawuf ma'rifat ya ada ma'rifat. Ma'rifat itu artinya mengetahui. Mengetahui, maka ada ungkapan man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Mengenali, mengetahui siapa diri dia. Nah, kalau kita mampu mengenali itu kadang-kadang sampai diperas, 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 diperas sampai akhirnya kita betul-betul mengenali siapa kita, ya bahwa kita ini adalah hamba Allah, bahwa kita ini adalah ya ada khalik, ada makhluk. Kita ini makhluk Allah yang punya tugas adalah ibadah. Nah, kita ini ya boleh saja kita menjadi pemimpin atau penguasa, baik penguasa di sekolah ya ataupun penguasa kayak Pak Slamet di Lebak ya. Tapi kita harus sadar bahwa kita ini juga ada yang menguasai kita. Nah, itu juga bagian dari ma'rifatullah ya. Kita mengenali diri kita. Orang-orang yang mengenali dirinya biasanya itu ya ya dia kemudian punya potensi menggali gitu, menggali dirinya. Profesor Qureshi dalam bukunya adalah Membumikan Al-Quran ya, menyampaikan ya, sebuah kalimat yang sangat bagus sekali. Wahai manusia, janganlah dirimu merasa kecil, karena dalam dirimu ada alam semesta yang sangat besar. Ya. Jadi kita nih nggak boleh gampang minder, nggak boleh putus asa, nggak boleh ya gampang menyerah. Kenapa? Karena orang yang gampang menyerah itu berarti dia belum mengenali dirinya, ya. Dia belum mengenali jiwanya sendiri. Kalau dia mengenali jiwanya sendiri, maka dia nggak mungkin mudah menyerah. Kenapa tadi disampaikan oleh Prof. Quraisy dalam bukunya atau kitabnya berjudul Membumikan Al-Quran. Ternyata dalam diri kita ini ada alam semesta yang sangat besar. Ada katanya I besar, ada I kecil ya. Ada I kecil, ada I besar, ada alam kecil, ada alam besar ya. Maka Plato menyampaikan ya bahwa apa yang ada dua alam, satu alam ya yang alam nyata, satu alam ya imajinasi ibaratnya. Kalau kamu bisa menciptakan imajinasi begitu jelas, maka alam nyata nggak pernah jauh dari situ, teman-teman. Sahabat hebat. Dan disitulah kemudian ya kita semua belajar ya bahwa mengenali jiwa ini sangat sulit. Maka ada istilah kalau ulama kiai di kampung itu kita harus menjadi manusia. Ya. Mannya itu adalah man arafa nafsahu fakot arafa robahu. Ya. Musinya adalah siku bitakullah wa iyakum. Kemudian hanyalah kimis sholat. Jadi mendirikan sholat. Jadi kata ya di kampung, pertama kita mengenali siapa diri kita, mana ya, kemudian usianya adalah kita bertakwa, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dari mulai takwa yang paling bawah yang namanya fear atau takut, mengerjakan semua karena takut kepada Allah, sampai kemudian kita love, mengerjakan semua itu karena cinta. Ya, kalau sudah cinta ini jadi serba ringan ya teman-teman hebat, jadi serba mudah. Tapi kalau tanpa cinta semuanya sangat berat ya teman-teman, sahabat-sahabat yang. Dan itulah yang menjadi
sangat penting ya buat kita semua di Ramadan ke-26 ini, bagaimana kita mengenali kekuatan jiwa kita, kekuatan yang kemudian ya sering disampaikan di Al-Quran, bahkan kata-kata nafas atau jiwa ya. Di buku Seven Wonders sendiri, pendakian atau jiwa kita ada 7 ya. Ada an-nafsul amanah, an-nafsul amara, an-nafsul lawama, an-nafsul mulhama, sampai kemudian al-nafsul kamilah, jiwa yang sempurna ya teman-teman hebat. Dan kita terus belajar dan terus belajar. Insya Allah teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat, kita semua memantaskan diri menjadi manusia-manusia insya Allah di atas rata-rata ya teman-teman hebat. Sahabat-sahabat yang great ya, terima kasih untuk sahabat-sahabat yang istiqomah ya. Insya Allah Allah akan membalas ya apa yang kita lakukan kalau kita istiqomah. Sebuah hadiah dari Allah adalah mengganti perasaan takut dan sedih kita dengan perasaan gembira. Nah ini Bashiroh ini ya, jadi bahasa roh itu ya Pak Selamat, itu diambil dari Bashiroh ya. Kadang-kadang kalau sekolah tuh Bashirohnya berapa ya, Bashiroh artinya. Nah itu jadi kegembiraan Allah akan mengganti dua penyakit manusia modern yang ada dalam kita. Satu perasaan takut, dua perasaan sedih. Orang-orang istiqomah itu akan dibuang dua penyakit ini. Tapi akan dikunci dengan yang namanya BTS. Kalau dalam Seven Wonders. Apa itu BTS? Bahagia tanpa syarat. Nah itu yang, wah dapat itu tuh makin sehat, makin enak lah teman-teman yang great ya, sahabat hebat. Jadi BTS itu ya ada dalilnya, ada ayatnya di Al-Quran. Innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, terus dia istiqomah. Jadi tidak cukup ya hanya sebatas Allahu Akbar, ya baik itu dalam sholat maupun dalam ucapan kita. Kalau belum istiqomah, maka dari Nako Center istiqomah itu minimal 21 hari, minimal. Ya, dan Ramadan ini sudah melewati 21 hari. Ini adalah hari ke-26, teman-teman yang great, sahabat hebat. Dan malaikat akan disuruh oleh Allah untuk membisikkan ke dalam orang-orang istiqomah, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut dan sedih. Bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan kepadamu. Jadi teman-teman yang great, sahabat hebat, ya semoga kita semua menjelang Idul Fitri ini kan dua penyakit yang dikasih malah ya Pak Asep ya, dua dan dua ya. Tapi malah dikasihnya karena banyak orang yang isinya cuma takut dan sedih. Takut nggak bisa, ya ada seorang bapak takut nggak bisa membiayai hidup anaknya. Takut ya, ada yang sedih terus walaupun hartanya banyak ya. Sebelum kita tutup itu di buku Seven Wonders ada petani di Cina dapat patung emas, semua keluarga pada senang semua, pada wah pokoknya kaya raya, kita akan kaya raya, akan menjual kain kayak apa patung emas ini. Tapi sang bapak lagi ngelamun aja di kamar. Kata anak ceweknya, kenapa Pak? Kok sedih banget Pak? Kan bisa jual emas ini Pak, dapat miliaran, kaya raya, utang lunas semua Pak. Kata bapaknya bilang gini, Bapak lagi mikirin di mana ya 11 patung lainnya. Ya itulah orang-orang yang ya kehilangan makna hidup atau meaningless.
yang selalu merasa kurang, teman-teman hebat. Sahabat yang great. Maka kata mak saya waktu saya masih belum ada apa-apa, belum punya rumah, belum punya apa-apa, kamu sudah kaya, Nang. Nah, mak, kamu punya anak kembar, ya, itu kekayaan kamu. Masalah rumah, masalah mobil itu gampang, akan datang sendiri. Kamu udah banyak anak, jadi banyak rezeki, ya, apalagi kembar. Dan betul ya, teman-teman negeri, ketika saya fokusnya ke kembar, saya merasa beruntung, saya merasa bahagia, belum punya banyak apa-apa, tapi punya kembar, dan merasa tiap hari thanks Allah for everything. Alhamdulillah ya Allah, ala kulli hal. Ini mengunci semua penyakit-penyakit hati yang membuat saya lemah, membuat saya merasa kurang beruntung, yang membuat saya merasa tidak dihargai, itu hilang semua. Dan itu membuat jiwa saya semakin kuat. Maka kuat dalam seven awareness, berhentilah mengeluh, karena mengeluh hanya merapuhkan jiwa yang kuat. Dan bersyukurlah, karena syukur menguatkan jiwa yang rapuh, teman-teman yang great, sahabat hebat. Ya, mohon maaf, kita sambung lagi ya, walaupun masih ingin terus, tapi karena waktunya sahur, kelas harus ditutup ya. Kepala sekolah ini Pak. Selamat ya teman-teman yang great, sahabat hebat. Thank you untuk semua sahabat yang mengawal terus. Apalagi ada Nini, Mbak Joplo yang sebelum jam 3 sudah masuk. Ini Zoom-nya sengaja saya buka. Kalau tahun Iya, lalu, kita ngobrol. kalau tahun lalu dibuka nungguin Napo Center. Jadi ngantri pada sekarang jam 3 udah langsung Ya, masuk ya, kalau teman-teman. sekarang udah langsung masuk. Ya, ya. Kepala sekolahnya katanya terlambat, tapi murid-muridnya kan udah Udah sengaja biar pengajian. murid-muridnya bisa latihan gitu ya. Ya, Dan ya. terima Ya, kasih jadi buat ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Coach. wabarakatuh. Sampai besok, Coach. Salam kesadaran. Besok santunan. Indonesia. Salam pesan Siap, Indonesia. siap. Besok kepala sekolah terlambat, di murid sama muridnya dihukum ya. Ya. Nah, kan, udah foto ya? Lagi ngurusin MBG jadi telat gitu. Terusin MBG. Terusin. Kemarin Coach belanja itu. Weh. Oh ya, ya, Oke, lupa ya. selamat sahur Jadi ya. bentar nih, Ya. kita hari itu ya, hari Selasa nih. Ya, Selasa, jadi iya. teman-teman yang great, bagi yang mau ikut apa donasi, ya kita masih ada kesempatan hari besok ya, hari Senin. Silakan, ini perlu kita tutup ya. Senin Ada tuh bukan besok, hari ini. ah, Senin tuh hari ini kok. Hari ini hari Selasa, Besok hari acara Selasa, gongnya. hari Selasa. Jadi kalau mau supaya bisa menambah Oh ya, jumlah ya, ya, yatimnya ya hari ini. silakan, ya silakan, betul. Iya, monggo. Hari ini hari Senin ya, hari ini. Ya, Hari ini Ya. Senin terakhir, monggo. ya, thank you ya teman-teman. Terima Oke. kasih, selamat Assalamualaikum sahur. terima kasih. warahmatullahi Coach, Sampai terima ketemu, kasih. Terima kasih, Coach. Kak. Di Sukses Aqua selalu. Center. Selamat menjalankan ibadah Waalaikumsalam puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Terima kasih, wabarakatuh. sama-sama.